Kalau kita ngomongin Turki modern, ceritanya udah nggak asing lagi ya. Sebuah kekuatan ekonomi dan politik yang bangkit lagi di panggung dunia. Dan seringkali, kebangkitan ini dihubungkan dengan satu hal, kembalinya pengaruh Islam di negara itu. Biasanya nih, kalau ngomongin kebangkitan Islam di Turki, semua mata langsung tertuju ke satu orang. Tapi, gimana kalau ternyata ceritanya jauh lebih dalam dari itu? Kalau ada sebuah fondasi yang diam-diam dibangun selama puluhan tahun, jauh sebelum lampu sorot politik menyala? Ya, ini narasi yang paling sering kita dengar. Sejak 2002, Partai AKP pimpinan Erdogan kan menang pemilu berkali-kali tuh. Dan dunia ngelihatnya ya inilah satu-satunya alasan kebangkitan Turki. Padahal, itu cuma puncak gunung esnya aja. Dan suksesnya itu beneran kelihatan loh. Coba bayangin, di tahun 2015, Turki jadi ekonomi terbesar ke-17 di dunia. Angka ini seolah-olah jadi bukti kuat buat narasi tadi. Tapi pertanyaannya, apa benar sebuah partai politik doang bisa sendirian ngubah negara sebesar itu? Atau jangan-jangan ada kekuatan lain yang udah kerja di balik layar? Nah, untuk menjawab itu, kita harus putar waktu jauh-jauh ke belakang. Kita akan lihat sebuah revolusi yang tipenya beda banget. Revolusi yang nggak terjadi di gedung parlemen, tapi justru di hati dan pikiran masyarakat Turki. Jauh sebelum ada hiruk-pikuk politik modern, kita mundur ke tahun 1930-an. Di sini muncul seorang tokoh bernama Said Nursi. Beliau ini nggak mimpin partai, nggak ngangkat senjata, tapi yang beliau lakukan adalah sebuah perlawanan kultural yang sunyi, yang digerakkan lewat dakwah, tulisan, dan ide-ide brilian. Nah, di sini kita lihat transformasi Said Nursi yang luar biasa banget. Dia sendiri membagi hidupnya jadi dua fase. Ada Said lama, seorang aktivis politik yang super semangat. Tapi setelah ngelihat langsung gimana politik itu penuh perpecahan dan intrik, dia kecewa berat. Dari situ, dia berubah jadi Said baru, yang percaya kalau akar masalah Turki itu bukan di politik, tapi krisis iman di level individu. Dan kutipan ini nangkep banget perubahannya. Ungkapannya yang terkenal, A'udzubillah minasyaiton wa asyasa, yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari setan dan politik, itu jadi semacam deklarasi keputusannya. Dia mau mendedikasikan sisa hidupnya untuk apa yang dia sebut pelayanan iman. Jadi, kenapa sih dia sampai ngambil langkah sedrastis ini? Ada 3 alasan utamanya. Pertama, dia ngelihat ancaman terbesar itu bukan dari luar, tapi dari dalam. Materialisme dan ateisme yang rusak iman. Kedua, ya dia udah muak aja sama politik yang menurutnya kotor dan isinya cuma konflik. Dan ketiga, ini yang paling penting nih. Dia nggak mau Al-Quran yang dianggap kayak berlian, malah direndahin jadi alat propaganda politik. Nah, dari keyakinan inilah lahir sebuah sebut saja blueprint, sebuah rencana jangka panjang yang kemudian dijalankan oleh para pengikutnya yang kita kenal sebagai gerakan Nurcu. Dan ini dia poin yang paling krusial. Mereka sama sekali nggak berusaha merebut kekuasaan politik. Fokus mereka itu proyek jangka panjang, proyek yang butuh beberapa generasi buat ngebangun lagi masyarakat dari bawah. Gimana caranya? Lewat perlawanan budaya yang super sabar tanpa konfrontasi langsung. Oke, mari kita bedah blueprintnya. Ada 3 pilar utama. 1. Pendidikan, buat ngebentuk generasi baru. 2. Media, buat mengubah obrolan publik. Dan 3. Komunitas, buat ngebangun fondasi sosial yang kokoh. Pilar pertama, pendidikan. Gerakan Nurcu ini sadar banget kalau mau bersaing di dunia modern, anak-anak dari keluarga saleh itu nggak cukup cuma belajar agama. Mereka butuh sains, matematika, bahasa asing. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka bikin sekolah-sekolah berkualitas tinggi yang menggabungkan pendidikan modern, tapi lingkungannya tetap menjaga nilai-nilai agama. Tujuannya jelas, nyetak generasi baru yang saleh, tapi juga modern. Lanjut, pilar kedua, media. Nah, untuk melawan narasi negara yang waktu itu sangat sekuler, yang sering banget ngegambarin Islam itu terbelakang, mereka bangun kerajaan media sendiri. Ada koran Zaman, ada stasiun TV Samaniolu, ini semua jadi suara untuk Islam yang modern, progresif, dan demokratis. Dan tulang punggung dari semua ini, ada sebuah institusi unik yang namanya Dershane. Coba deh bayangin, ini lebih dari sekedar tempat bimbel biasa. Ini tuh asrama, pusat kegiatan komunitas, dan yang paling penting, ini adalah mesin rekrutmen utama gerakan ini. Disinilah anak-anak muda dibina, dididik, dan diikat dalam satu rasa solidaritas yang kuat banget. Nah, ternyata revolusi budaya dan sosial ini nggak berhenti di situ aja. Perlahan tapi pasti, revolusi ini mulai menyalakan sebuah mesin baru, mesin ekonomi. Masuk ke era 80-an, di bawah Perdana Menteri Turgut Özal, Turki mulai membuka ekonominya. Kebijakan ini ibaratnya membuka gerbang buat orang-orang di luar lingkaran elit lama untuk bangun bisnis mereka sendiri. Dan dari sinilah lahir fenomena macan Anatolia.
Mereka ini bukan elit lama dari Istanbul atau Ankara. Bukan. Mereka ini kelas bisnis baru yang muncul dari kota-kota kecil di jantung Turki, di wilayah Anatolia yang tadinya sering dipandang sebelah mata. Terus, siapa sih macan Anatolia ini? Ciri-cirinya jelas banget. Mereka religius, pekerja keras, dan ngebangun bisnisnya dari nol. Dan ini poin yang paling penting. Mereka lah yang jadi sponsor utama, yang jadi sumber dana buat sekolah, media, dan darsanenya gerakan Nurcu. Jadi kebentuk semacam siklus gitu. Gerakan ini nyetak pengusaha sukses, dan pengusaha ini gantian ngebiayain gerakan ini supaya makin besar lagi. Oke, sekarang saatnya kita sambungin semua benang merahnya. Gimana caranya kerja keras sosial selama puluhan tahun ini akhirnya bisa meledak di panggung politik? Gini deh, analogi paling pasnya. Anggap aja gerakan Nurcu itu menghabiskan puluhan tahun buat mengolah tanah dan menabur benih. Benih perubahan budaya, sosial, dan ekonomi. Bertahun-tahun kemudian pas AKP muncul, tanahnya itu udah subur banget, siap untuk dipanen secara politik. Kalau kita lihat timeline-nya, polanya jadi jelas banget. Proyek budaya dimulai tahun 30-an, kekuatan ekonomi lahir di tahun 80-an, dan kemenangan politik diraih di tahun 2002. Ini tuh bukan serangkaian kebetulan, tapi puncak dari sebuah proses yang panjang dan terencana banget. Jadi, kesimpulannya begini, kemenangan besar AKP di tahun 2002 itu bisa terjadi karena gerakan Nurcu udah lebih dulu ngebentuk basis masanya selama puluhan tahun. Mereka menciptakan kelas menengah baru yang terdidik, kaya, religius, dan siap banget sama alternatif politik yang sejalan dengan nilai-nilai mereka. Jadi AKP itu nggak muncul tiba-tiba dari ruang hampa. Mereka datang mengisi panggung yang udah disiapin. Lalu, pelajaran apa yang bisa kita petik dari semua ini? Seringkali berita-berita politik besar yang kita lihat setiap hari itu sebenarnya cuma hasil akhir, hasil dari arus bawah perubahan budaya dan sosial yang udah bergerak pelan-pelan selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun di bawah permukaan. Dan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan pamungkas yang menarik banget. Kalau kebangkitan Turki modern punya arsitek tersembunyi, kira-kira di belahan dunia mana lagi ya? Atau mungkin bahkan di sekitar kita, ada arsitek-arsitek serupa yang sekarang lagi diam-diam merancang masa depan tanpa kita sadari sama sekali?